Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa lagi. Mungkin teman-teman tadi agak sedikit bertanya-tanya kenapa di awal video saya menampilkan beberapa diri saya dengan berbagai macam gaya berpakaian. Nah, di konten ini saya akan jelaskan apa maksud saya, ya. Tapi sebelumnya teman-teman, saya akan mulai konten ini dan insya Allah mudah-mudahan doakan juga istiqomah. Setiap konten saya akan selipkan, saya akan cantumkan sholawat. Karena saya mengetahui dari riwayat menyatakan bahwa ketika seseorang manusia bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan kembali roh baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada jasadnya untuk membalas solawat manusia tersebut. Allah alam bisawab. Amin insya Allah. Kita bersolawat dulu ya. Namun sebelumnya saya mohon maaf bila suara saya fales, nadanya tidak enak, atau marojnya salah ya. Karena saya bukan ahli sholawat, saya juga bukan ahli kuro ya, merotal Quran bukan. Saya hanya ingin bersolawat dan mengajak sholawat kepada teman-teman semua. Karena hanya syafaat baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang bisa menyelamatkan kita di akhir zaman, di akhirat, juga nanti di hari Yaumil Hisab. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawamil mulkilahi Allah. Jangan diterima-mata setiap konten yang saya sampaikan, kaji dan olah kembali. Ini adalah sebuah referensi saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Teman-teman, video di awal pembukaan konten ini itu saya maksudkan adalah untuk supaya teman-teman terbiasa tidak menilai dari penampilan. Karena kita sejak dari lahir, sejak zaman dahulu kala sudah dibiasakan oleh orang-orang tertentu, oleh kalangan-kalangan tertentu, oleh kaum-kaum perkumpulan tertentu untuk dibiasakan menilai, mengenal, menjudge, memvonis orang dilihat dari penampilannya. Penampilan ini dia seperti itu, penampilan ini dia pasti ini, penampilan itu dia seperti itu. Padahal sejatinya kita tidak bisa menilai secara jati diri manusia, apalagi kedalaman hatinya, hanya dari penampilannya. Mungkin dari segi identitas, ya bisa diketahui, namun identitas pun bisa dikelabui ketika seseorang manusia itu tidak mengenal manusia yang dilihatnya secara mendalam, secara personal. Mata zahir senantiasa bisa tertipu. Jangan dipermainkan pemikiran, jangan dipermainkan perasaan. Apalagi timbul prasangka negatif, iri, dengki, suudzon,
terhadap seseorang yang hanya dilihat dari penampilan. Di Nusantara ini banyak sekali, ya, bukan hanya negara, tapi ada berbangsa-bangsa. Artinya bangsa itu adalah ada suku-suku, ada bahasa yang berbeda. Setiap suku memiliki adat budaya masing-masing, memiliki cara berpakaian masing-masing, memiliki kulturnya masing-masing. Salah satu guru saya pernah bilang bahwa Islam datang ke Indonesia itu bukan untuk merubah adat budayanya, bukan untuk merubah adat budayanya. Jadi kita menyerap ajarannya, menyerap tuntunannya, menyerap aturannya, bukan menggantikan adat budayanya. Jika ada adat budaya dan kultur kebiasaan leluhur yang sesuai, yang tidak menyalahi akidah, maka tidak apa diberlakukan, jangan dihapuskan. Ya, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah bilang bahwa jangan pernah menggantikan budayamu dengan budaya orang lain. Jangan menggantikan sampean panjenengan dengan aki atau ukhti. Itu sebutan, itu kebudayaan. Sementara ajarannya kita serap. Karena ajaran Islam dan ajaran leluhur Nusantara selaras. Hanya tinggal disesuaikan beberapa lini, beberapa tempat dan cara. Presiden pertama kita, Pak Doka Soekarno juga pernah bilang bahwa jadilah bangsa Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang tinggal di Indonesia. Artinya tetap kita harus menjaga, mengikuti dan melestarikan budaya adat leluhur yang sesuai dengan ajaran dan tuntunan Allah, tuntunan agama. Bukan jadi digantikan, hilang ciri khas budaya kita. Seperti contoh misalnya kita banyak sekali dikelabui, dikamuflase, dirubah, didoktrin pemikiran kita tentang identitas. Salah satunya yang paling besar, paling banyak adalah kita, masyarakat Indonesia, saat ini banyak beranggapan dan meyakini bahwa kalau dukun, penampilannya pasti berpakaian hitam-hitam, pakai batu cincin, pakai gelang-gelang, kalung-kalung aneh-aneh. Bahkan udeng yang merupakan ciri khas budaya Indonesia itu disematkan ke dalam gelar dukun tersebut. Padahal udeng ini adalah ciri khas budaya leluhur kita. Ada udeng Sunda pun macam-macam. Belum dari tutup kepala dari suku lain. Indonesia itu kaya adat budaya dan sukunya. Penutup kepala itu bermacam-macam. Kenapa bangsa kita, rakyat kita langsung dan gampang mudah meyakini bahwa kalau dukun itu penampilannya pasti begini, harus begitu. Karena senantiasa kita didoktrin oleh berbagai macam hal. Disebutkan bahwa apalagi ketika televisi mulai banyak, film mulai banyak. Pasti ya, stereotipnya dukun pasti pakaiannya seperti itu. Padahal tidak semua yang berpakaian adat budaya itu dukun. Pakai baju lari, alis mata pakai celak, pakai belangkon, main kemenyan, itu langsung dukun. Padahal kan tidak seperti itu. Itulah kenapa saya contohkan tadi di video awal, saya bergonta-ganti pakaian. Ketika gonta-ganti pakaian itu, saya bertemu dengan satu orang yang berbeda masing-masing setiap pakaian, maka setiap orang itu pasti akan memiliki pendapat, argumen, ataupun sugesti yang lain ketika bertemu dengan seseorang itu dengan penampilan yang berbeda. Apalagi setiap penampilan didukung dengan penampilannya. Di sini saya menyampaikan bahwa jangan sampai tertipu penampilan. Bukan berarti kita tidak harus berpenampilan baik, tidak. Tapi yang sejatinya jangan memvonis orang dari penampilannya. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak menilai orang dari pakaiannya, dari cara berpakaiannya. Yang ditilai, yang dibedakan hanya dari keikhlasan hatinya. Sementara ikhlas dan hati itu hanya Allah yang mengetahui isi sejatinya apa. Kita terbiasa diberikan kabar bahwa yang begini dukun, yang begitu tahayul. Nah, arti kata tahayul sendiri pun masih banyak yang saru, yang rancu. Karena selalu kalau tahayul itu dilebatkan dengan mistis dan selalu bilang bahwa tahayul itu berhubungan dengan setan, klinik, hantu, jin, dan lain sebagainya.
Padahal kalau kita ambil sifat karakternya, ya, tahayul itu adalah sebuah ungkapan. Dahulu kala ada zaman Rasulullah, ya, orang yang suka menyampaikan segala sesuatu yang tidak terbukti ada, yang kabarnya disebarluaskan, digembar-gemborkan, dibesar-besarkan, tapi kenyataannya tidak ada, atau kabar itu belum terjadi. Maka orang terdahulu menyebutnya tahayul. Nah, kalau tahayul diambil sifatnya seperti itu, membicarakan sesuatu yang belum terjadi, artinya membicarakan sesuatu yang visioner, yang belum nampak saat disampaikan. Kita bisa juga sangkut pautkan kepada teknologi yang sekarang, misalnya handphone. Di abad sekarang, abad 21, milenial, handphone sudah biasa orang punya, bahkan satu orang bisa punya 4 handphone. Tapi coba kita tarik mundur pada tahun 1200 misalnya. Handphone sudah ada tidak? Tidak ada. Lalu ketika ada satu orang pada masa itu membicarakan bahwa nanti kita akan bisa berkomunikasi tanpa ketemu, ada sebuah benda yang kita tinggal isi, uangnya tidak terlihat, tinggal ditransfer, tinggal digesek, lalu ada muncul pulsa namanya. Kita bisa berhubungan menelpon orang dari jarak jauh dengan pulsa lewat telepon tersebut, lewat handphone di tangan. Apa yang dikatakan manusia-manusia orang-orang pada tahun 1200? Pasti orang yang mengatakan seperti itu dibilangnya tahayul. Karena tidak ada pada masa itu. Tidak nampak, tidak terlihat, dan belum ada. Sama seperti hanya penciptaan yang lain, pesawat, listrik. Bahkan penemu-penemu luar negeri pun mengalami hal seperti itu, dibilang gila dan lain sebagainya, karena membicarakan sesuatu yang visioner, ingin mewujudkan imajinasinya. Tapi lihatlah pada zaman sekarang, ketika semuanya sudah terwujud, adakah yang bilang itu tahayul? Tidak, karena nampak, terbaca, terlihat, tergenggam. Maka ketika kita bilang tahayul, fiksi, imajinasi, itu semua bisa relatif. Karena Allah alam bisawab, mungkin di masa depan nanti akan terwujud, akan terjadi. Sekarang kita bisa berkomunikasi lewat handphone. Mungkin nanti tidak perlu handphone. Kita hanya tinggal memejamkan mata, memusatkan pikiran, kita sudah bisa berkomunikasi dengan orang lain. Ada yang namanya ilmu telepati. Mungkin di masa depan semua orang berkembang, sudah bisa mengembangkan telepati seperti layaknya leluhur kita pada masa lalu sebelum prasejarah. Karena ada sejarah sebelum prasejarah. Mata dohir senantiasa tertipu, mata dohir senantiasa terkelabui. Itulah kenapa para ustadz, para alim ulama sering bilang bahwa ketika manusia bisa melihat jin, maka di matanya termasuki jin atau setan. Itu benar. Ketika kita bicara mata dohir, karena gampang tertipu. Jangankan orang gaib, yang nampak jelas di hadapan kita saja kita bisa tertipu. Orang pakai jas, pakai dasi, datang ke rumah, berbicara tegas bijaksana, menyatakan dia datang dari bank, akan memberikan sebuah pinjaman. Jika dia menyatakan dengan penuh keyakinan, maka dia bisa mempengaruhi orang. Apalagi orang tersebut gampang gumunan, gampang terkesima melihat penampilan. Itulah kenapa penipuan di Indonesia masih besar, masih tinggi. Apalagi penipuan yang dicampur adukan, dikolaborasikan dengan hal-hal berbau legenda. Seperti misalnya mistis atau berbau-bau harta Bung Karno misalnya. Atau berbau-bau harta karun yang lainnya. Itu gampang sekali doktrin, gampang sekali kena tipunya. Itu semuanya berkorelasi dengan daya pikir manusia yang semakin tidak terasah, keputusasaan yang harapannya semakin rendah, dan juga keimanan yang semakin melemah. Maka cara yang terbaik adalah kita harus selalu senantiasa tabayun kepada setiap orang. Jangan lantas memvonis, mencaci, memaki orang dengan penampilan yang terlihat oleh mata. Bahkan kita pun sudah tahu penampilan itu seperti apa, maksud dan tujuannya seperti apa orang berpenampilan seperti itu. Kenali adat budaya leluhurmu, kebiasaanmu. Lestarikan apa yang ada yang baik dalam leluhur, kebiasaan-kebiasaannya.
Karena lihatlah negara-negara maju berkembang di luar sana. Mereka yang masih mengembangbiakan atau masih melestarikan ajaran leluhur, kebiasaan leluhur, negaranya maju. Sekarang kita lihat kiblatnya saja ya. Yang paling dekat. Yang paling dekat adalah semua sekarang sedang heboh dengan budaya Korea ya. Film-film Korea kenapa merebak, boybandnya segala macam. Nah, itu setelah ditelisik, setelah diketahui, dan saya menyaksikan sebuah diskusi ya antara seorang ustadz dengan kedubes dari Korea sana, bahwa mereka itu menganut paham leluhur mereka, yaitu yang selalu senantiasa berlaku jujur, bersemangat, dan di sana juga ada sistem gotong royong. Yang sebenarnya paham-paham tersebut pun kita miliki ajaran di leluhur kita, hanya kita sudah melupakannya saja. Semua yang berkaitan dengan leluhur disebut kuno. Budaya luar diterima, dipelajari dengan mudah, dengan gampang, karena dianggap keren. Budaya sendiri dilupakan. Sejak dari dulu, leluhur kita, ya, para pendiri bangsa, sudah menyatakan bahwa barang siapa negara yang sudah hilang ciri khasnya, maka hancurlah negara tersebut. Merusak sebuah bangsa tidak perlu dengan bombardir perang, bom nuklir, tapi seranglah para generasi mudanya, hilangkanlah di hatinya kecintaan terhadap adat budayanya, maka hilang negara itu. Sekali lagi teman-teman, jangan tertipu oleh penampilan. Seseorang bisa aja berpenampilan seperti apa yang terlihat, tapi apa yang ada dalam dirinya, aslinya dirinya, bukan itu. Bahkan di zaman sekarang, banyak yang sebenarnya dia dukun, pemuja iblis, penyembah setan. Mereka tidak berpakaian seperti penyembah setan. Mereka tidak berpakaian seperti dukun yang kita tahu, yang teman-teman lihat stereotipnya di TV-TV. Yang harus pakai pakaian hitam, ya, seram. Tidak harus selalu seperti itu. Zaman sekarang mereka cenderung berpakaian rapi, necis, modis, bahkan berjas rapi, berdasi perlente. Tapi isinya siluman jelmaan iblis. Penampilan itu menunjukkan persona, mengidentifikasikan identitas diri, agar orang mengenal siapa diri kita, seperti apa yang kita pakai. Orang-orang zaman sekarang gampang sekali mengelabui orang lain, hanya tinggal berpakaian seperti apa yang mereka inginkan, sesuai dengan apa yang mereka ingin diakui atau ingin disangkakan oleh orang lain seperti itu, maka tinggal mengenakan pakaian seperti itu. Orang-orang yang sejatinya memiliki pemahaman, memiliki ketauhidan tinggi, memiliki keilmuan-keilmuan yang diajarkan oleh Allah SWT, mengikuti ajaran Rasulullah SAW, para waliullah dan leluhur-leluhur suci Ridzaul Ghaib, mereka cenderung sembunyi dalam terang. Sembunyi dalam terang itu dalam artian simpelnya, sederhananya teman-teman, ketika teman-teman melihat seorang yang berpakaian montir, teman-teman hanya mengenali dia seorang montir. Karena kita tidak mengenal secara personal kesehariannya. Bisa saja ketika dia kembali di rumahnya bersama keluarganya, dia seorang ahli sholawat, ahli tawasul. Atau sebaliknya, dia bisa juga memiliki kegiatan terselubung, penyembahan setan, pemujaan iblis, dan lain sebagainya. Orang yang nampak berpakaian seperti ini, seperti itu, belum tentu aslinya seperti itu. Apakah orang yang melakukan pesugihan menunjukkan dirinya dia bersugih? Dia melakukan pesugihan? Tentu saja tidak. Pasti disembunyikan. Orang-orang yang suci sembunyi dalam terang. Bukan hanya orang suci, orang yang melakukan kejahatan pun bersembunyi dalam keramaian. Ada kalanya kita lebih baik dipandang buruk oleh sesama manusia, disangka buruk oleh sesama manusia, difitnah, dicaci, dimaki, dianggap jelek, dianggap hina oleh sesama manusia,
tetapi tinggi derajatnya di mata Allah dan para malaikatnya. Derajat itulah yang susah kita gapai. Namun sekarang kebanyakan manusia mengejar materialisme, mengejar pengakuan, pencitraan diri terhadap sesama manusia, bukan pencitraan diri di mata Allah, para nabi, para rasul, para malaikat dan waliullahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga konten ini bermanfaat. Salah kurangnya saya mohon maaf ya. Tidak ada maksud apapun dalam penampilan saya, video setiap awal di akhir tadi ya. Setiapnya tidak ada maksud apapun, hanya untuk memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa jangan menilai seseorang dari penampilan. Ya, saya teringat nih ada sebuah film yang bagus juga kalau teman-teman sudah nonton, ada namanya film India tapi bagus, itu PK. Kalau yang udah nonton pasti sudah tahu ya. Nah, kalau yang belum silahkan nonton. Di situ menggambarkan jelas tentang bagaimana orang menilai orang. Ya, bahwa penampilan itu bisa menipu. Orang bisa berganti pakaian, berganti identitas untuk mengelabui orang, untuk disangka orang baik, untuk disangka orang macam-macam. Tapi yang sejatinya adalah yang kualitas sejati, personalitasnya yang kita harus ketahui. Baik, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah kurang saya mohon maaf ya. Ingat, jangan ditelan mentah-mentah semua apa yang saya sampaikan. Kaji dan olah kembali supaya teman-teman mandiri sebagai pribadi, tidak terdoktrin pikiran. Ya, jangan teman-teman mengikuti saya, jangan percaya pada saya, karena saya tidak mencari pengikut, saya tidak menyarankan teman-teman mempercayai saya atau mengikuti saya. Ini hanyalah saya memberikan referensi berpikir yang saya miliki sesuai pengalaman dan pengetahuan. Semoga teman-teman bisa memerdekakan diri secara pikiran, perasaan masing-masing. Ya, karena hanya manusia yang merdeka yang bisa menemukan dirinya dan mengenal Tuhannya. Jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Rahmat berkah melimpah untuk kita semua. Semoga kita dibukakan oleh Allah SWT segala rahasia dalam kehidupan. Apapun yang belum ada dari ada, kita diberitahukan. Dan iman dalam dada kita mendorong kita untuk menghafal Al-Quran, baik Al-Quran diri, Al-Quran mushaf, ataupun Al-Quran alam, dan mengerti ayat-ayatnya, baik ayat yang tersurat maupun yang tersirat. Sampai ketemu lagi di konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.